Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Materi kita untuk minggu pertama pada semester 2 ini yaitu asam dan basa. Anak-anak ibu, pada asam dan basa kita lihat di sini bahwasanya untuk kognitifnya anak-anak ibu diharapkan mampu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam dan basa dan ataupun pH larutan. Sedangkan untuk ke psikomotoriknya, anak-anak ibu diharapkan dapat mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam basa ataupun titrasi asam dan basa. Apa sih pengertian asam dan basa? Asam di sini bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita memakan jeruk, tentu berasa asam. Nah, istilah asam di sini yang artinya asid berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum yang berarti cuka. Karena diketahui zat utama yang terdapat di dalam cuka adalah asam asetat. Apa asam asetat, nak? CH3COOH. Nah, yang secara umum asam didefinisikan sebagai zat yang berasa asam. Sedangkan basa didefinisikan sebagai zat yang berasa pahit ataupun bersifat kaustik. Nah, basa ini yang berarti alkali berasal dari bahasa Arab. Jadi, kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari seperti sabun mandi kita ya, nak. Bagaimana ciri-ciri larutan asam dan basa? Seperti kita ketahui bahwasanya larutan asam di sini tentulah rasanya asam. Tetapi tidak semua asam bisa kita cicipi. Misalnya nih, asam asetat, asam klorida, itu tidak bisa kita cicipi. Tetapi asam-asam yang misalnya dalam buah-buahan itu bisa kita cicipi. Asam-asam seperti asam klorida, asam asetat, nah itu umumnya bersifat korosif, yang artinya mampu membuat berkarat pada logam-logam. Yang kedua, asam mampu memerahkan kertas lakmus biru dan memiliki pH di bawah 7, dan jika di dalam air, asam mampu melepaskan ion H positif. Sedangkan larutan basa rasanya berasa pahit, tetapi tidak semua juga basa dapat kita cicipi ya, nak, dan licin jika kena kulit seperti sabun. Nah, sifat basa di sini dapat membirukan kertas lakmus merah yang memiliki pH di atas 7, dan jika di dalam air, basa akan melepaskan ion OH negatif. Kita lihat di sini perkembangan konsep asam dan basa. Itu ada 3. Yang pertama kita lihat di sini ilmuwan yang bernama Arrhenius. Nah, Arrhenius dengan nama lengkap Svante Arrhenius mendefinisikan asam adalah zat yang dalam air dapat melepaskan ion H positif. Sedangkan basa didefinisikan zat yang dalam air dapat melepaskan ion OH negatif. Nah, kita lihat di sini reaksi ionisasinya di sini untuk asam yaitu H+ dan amin, sedangkan untuk basa yaitu MX+ dan XOH-. Jadi ciri-cirinya di sini H+ untuk asam dan OH- untuk basa. Bagaimana kelemahan-kelemahan dari Arrhenius tentang konsep mengenai asam dan basa yang ditemukan oleh Arrhenius? Nah, Arrhenius di sini mengatakan bahwasanya hanya jika dilarutkan di dalam air. Nah, sesungguhnya bahwa tidak hanya air saja yang merupakan pelarut, tetapi bisa amonia cair, bisa benzena, dan juga bisa CCl4. Nah, ini merupakan kelemahan dari konsep Arrhenius. Nah, Arrhenius juga mempunyai kelemahan konsepnya, yaitu asam harus mengandung H+ dan basa harus mengandung OH negatif. Padahal CO2 dalam air akan bersifat asam, walaupun tidak memiliki H positif, dan NH3 dalam air bersifat basa walaupun tidak memiliki OH negatif. Jadi anak-anak ibu, Arrhenius di sini hanya mengelompokkan
zat yang ada H+ dan OH negatifnya saja, misalnya HCl, NaOH, HF, HBr. Di luar dari itu, Arrhenius tidak mampu memberikan konsep tersebut tentang asam dan basa. Berikutnya lahirlah konsep asam dan basa menurut Bronsted and Lowry. Nah, Bronsted and Lowry mengemukakan bahwasanya asam itu adalah spesies yang memberikan proton ataupun donor proton. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton ataupun akseptor proton. Ingat, di sini proton. Ya, anak ibu memberi dan menerima. Menurut Bronsted and Lowry, suatu asam setelah melepaskan proton akan membentuk basa konjugasi. Berarti kalau dia melepaskan, berarti dia memberikan proton dari asam semula. Dan sebaliknya, bila suatu basa menerima proton, maka akan membentuk asam konjugasi dari basa semula. Maka kesimpulan dari teori asam basa Bronsted-Lowry dapat didefinisikan sifat asam atau basa suatu zat sangat ditentukan oleh lingkungan ataupun pelarutnya. Keasaman akan bertambah jika semakin mudah melepaskan proton, dan kebasahan akan semakin bertambah jika semakin mudah mengikat proton. Zat yang bertindak sebagai asam dan basa disebut zat amfiphotic ataupun amfoter. Jadi, zat tersebut bisa bersifat sebagai asam ataupun basa, tetapi tidak semua zat mampu bersifat asam maupun basa. Di sini kita ambil contoh adalah H2O dan CH3COOH. Kita lihat di sini untuk reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Nah, pada konsep asam basa Bronsted-Lowry, kita bisa lihat di situ bahwasanya HCl ditambah H2O akan menghasilkan Cl- ditambah H3O+. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di situ bahwasanya HCl akan memberikan H positif kepada H2O, sehingga H2O akan menjadi H3O+. Paham? Nah, karena H2O di sini menerima, di situ menerima ya, H+, sehingga menjadi H3O+. Nah, HCl yang sudah memberikan H positif kepada H2O, dia akan berubah menjadi Cl-. Nah, ingat kembali anak-anak ibu, mengapa di sini dia bisa HCl sebagai asam dan H2O sebagai basa? Karena HCl memberikan atau mendonorkan proton atau H positif, sehingga dia sebagai asam. Sedangkan H2O bersifat basa karena dia menerima proton atau H positif dari HCl. Nah, contoh yang berikutnya di situ kita bisa lihat HClO3- ditambah H3O+ menghasilkan H2CO3 tambah H2O. Nah, di sini H3O+ memberikan H positif ataupun mendonorkan proton kepada HCO3-, sehingga H3O+ bersifat asam dan HCO3- bersifat basa. Karena HCO3- sudah menerima H+, maka dia akan menjadi H2CO3 yang bersifat asam konjugasi. Jadi, pasangan asam basa konjugasi pada contoh pertama, HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga H2O dengan H3O+ merupakan pasangan asam basa
konjugasi. Konsep yang ketiga adalah Lewis. Kalau tadi yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted and Lowry, nah sekarang yang ketiga Lewis. Nah, Lewis beranggapan mengenai asam yaitu menerima pasangan elektron ataupun akseptor pasangan elektron. Ingat, di sini adalah pasangan. Ya, nanti anak-anak ibu bisa membedakan dengan konsep Bronsted and Lowry yang baru ibu terangkan tadi. Nah, sedangkan basa adalah memberikan pasangan elektron ataupun donor pasangan elektron. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Itu ada NaOH ditambah HCl akan menghasilkan Na+, Cl- ditambah H2O. Nah, kita lihat di situ bahwasanya HCl itu bersifat sebagai asam Lewis, sedangkan NaOH adalah basa Lewis. Ingat, basa di sini memberikan pasangan elektron ataupun donor pasangan elektron. Jadi si NaOH pada O ada itu pasangan elektron, dia berikan kepada si HCl sehingga si NaOH ini bersifat sebagai basa Lewis. Karena HCl menerima pasangan elektron, maka dia bersifat asam. Apa kelebihan konsep asam basa Lewis? Nah, pada konsep asam basa Lewis di sini, Lewis dapat menjelaskan asam atau basa tanpa melibatkan proton ataupun ion H positif. Jadi dia di sini lebih menitik beratkan kepada pasangan elektron. Nah, kita lihat di sini contoh yang kedua itu ada H2O ditambah HCl menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Nah, di situ H2O bersifat sebagai basa Lewis, sedangkan HCl bersifat sebagai asam Lewis. Kita lihat contoh soal berikut. Sebutkanlah fungsi spesi sebagai asam atau basa pada reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ingat, pada asam basa Bronsted-Lowry ya. Jadi kita lihat di situ asam basa Bronsted-Lowry untuk reaksi NH3 ditambah H2O menghasilkan atau reaksi setimbang di sini NH4+ ditambah OH. Nah, NH3 di sini bersifat sebagai basa, sedangkan H2O di sini bersifat sebagai asam. Berarti H2O ini memberikan H positif kepada si NH3. Nah, berarti H2O asam, NH3 basa, sehingga NH3 akan membentuk NH4+. Begitu juga dengan H2O, karena dia sudah memberikan H positif kepada NH3, maka dia menjadi OH negatif. Yang kedua, tunjukkanlah pasangan asam basa yang terkonjugasi pada setiap reaksi pada soal nomor 1. Nah, kita lihat di situ kita sudah bisa menentukan mana asam, mana basanya, serta asam konjugasinya. Nah, pasangan asam basa konjugasinya di sini kita lihat NH3 dengan NH4+. Itu merupakan pasangan asam basa konjugasi. H2O dengan OH- juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Contoh soal yang ketiga, tuliskanlah rumus asam konjugasi dari H2O. Nah, yang ditanya asam konjugasi. Nah, berarti H2O di sini sebagai basa. Maka rumusnya untuk menjadi asam konjugasi basa atau H2O ditambah H positif sehingga membentuk H3O+. Maka asam konjugasi dari H2O adalah H3O+. Yang keempat, tuliskanlah rumus basa konjugasi dari H2O. Nah,
Rumus basa konjugasi kita bisa melihat bahwasanya asam akan menghasilkan H positif ditambah basa konjugasi. Maka H2O di sini bersifat sebagai asam akan menghasilkan H positif ditambah OH negatif. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini materi kita. Ada kata-kata bijak yang harus kalian cermati, bahwasanya tidak masalah seberapa lambat kamu memahaminya, selama kamu tidak berhenti, karena pembelajaran membutuhkan proses. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to my beloved student.